Awas jangan halu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran sadiqa wa amalan salihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita selalu rindukan Bunda Nuris. Apa saya udah ditodong sama Bunda Nuris. Saya tadi bilang ke Bunda Nuris kayaknya harus segera pulang ke Indonesia jadi ustazah menggantikan Mama Dede. Saya yakin kalau Bunda Nuris pulang ke Indonesia, Bunda Nuris jadi selebgram. Selebgram memasak ya Bunda Nuris ya. Karena masakannya enak. Salah satu yang saya rindukan dari Hong Kong itu adalah masakannya Bunda Nuris. Dulu saya tiap tahun 2 kali ke Hong Kong. Jadi kalau saya pengen nyari bawang merah, saya ke Hong Kong. Tapi berhubung Bunda Nuris lupa sama saya, ya udahlah 5 tahun saya nggak ke Hong Kong. Hampir saya bilang saya nggak akan ke Hong Kong lagi, tapi alhamdulillah Bunda Nuris ingat lagi sama saya. Dan setiap melihat wajah-wajah anak-anak muda, cewek-cewek Hong Kong yang soleha, Amin. yang sebagian besarnya adalah jomblo fisabilillah, saya selalu senyum-senyum sendiri karena diam-diam saya mengagumi kalian. Diam-diam saya sebetulnya belajar dari kalian karena kalian semuanya orang-orang hebat. Amin. Karena nggak mudah loh untuk pergi meninggalkan keluarga sebagai perempuan ya. Kalau sebagai laki-laki itu mungkin hal yang biasa. Sebagai perempuan pergi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, jauh dari orang yang tercinta, mungkin sebagian LDRan yang gara-gara LDRan akhirnya ditinggalkan, yang kemudian pas pulang-pulang ternyata udah ada janur kuning. Itu tuh semuanya nggak mudah. Jadi apapun yang kalian korbankan untuk bisa mencari rezeki yang halal di sini itu adalah jihadnya kalian. Maka jangan pernah mengotori jihad itu dengan sesuatu yang Allah nggak ridho. Karena pengorbanan untuk sampai ke sini itu tuh nggak mudah. Saya yakin banget. Jangankan kalian yang tinggal di Hong Kong dengan segala amanah yang berat, orang yang keluar negeri untuk kuliah aja itu pengorbanannya luar biasa. Padahal dia udah dapat beasiswa, itu berat. Apalagi kita yang bukan hanya keluar negeri, tetapi juga mendapatkan amanah dari keluarga kita untuk menafkahi. Mungkin sebagian ada yang masih menafkahi orang tuanya dan adik-adiknya. Sebagian yang lain menafkahi anaknya, bahkan sebagai single mom, single parent. Ketika dia tidak bisa mengandalkan suaminya atau mantannya. Ya, mungkin sebagian di sini punya mantan sederet kali ya. Lebih dari seusin. Artinya apa yang sudah kalian korbankan untuk sampai ke sini, lalu bertahan di sini mereka, ya Allah, gimana kalau mereka dibully di sekolah? Gimana kalau mereka ternyata
merindukan saya? Gimana mereka kalau ternyata terluka karena jauh dari saya? Rasa khawatir, cemas yang luar biasa, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari suami, dekat aja saya nggak percaya, apalagi jauh. Ya Allah, apakah dia akan setia kepada saya? Kan gitu kan? Yang laki-laki di sana, ya Allah, istri saya ada di negeri banyak cowok-cowok keren misalnya, banyak garang. Saya jadi pengen garang asem nih. Di sana dia sendiri, mungkin dia dengan teman-temannya juga sama-sama merantau, jadi mereka nasibnya sama. Mungkin di sana mereka nggak punya ustazah, nggak punya seorang yang membimbing. Apakah istri saya di sana baik-baik saja? Bagaimana ketika dia tinggal di sebuah rumah yang tuannya itu bukan orang yang baik? Atau kita sendiri khawatir, apakah saya akan ketemu dengan seorang yang memiliki, yang memberi saya pekerjaan, orangnya baik atau enggak? Bagaimana kalau saya dilarang sholat? Bagaimana kalau saya dikasih makanan yang haram? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu? Muncul hazan, rasa khawatir, cemas, bingung, takut. Apa obatnya? Obatnya kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar. Obatnya belajarlah iman kepada takdir. Itu obatnya. Tapi saya beriman kepada takdir Ustaz, tapi masih tetap ada rasa galau. Belum. Karena beriman kepada takdir bukan sekedar ucapan. Maka kita perlu belajar hari ini seperti apa beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap rasa hazan, rasa takut, cemas, dan was-was. Pasti, saya yakin, pasti. Saya aja yang sekarang ninggalin anak saya 3 hari aja nih, ada rasa khawatir gimana kalau misalnya dia merasa, kenapa ya Baba sibuk banget. Saya udah keluar dari hari Jumat kemarin. Sebetulnya jadwal saya cukup padat di tahun ini sampai Ramadan tahun depan, tapi karena yang memintanya Bunda Nuris dan teman-teman Hong Kong, akhirnya saya sempetin. Amin. Saya bilang ke Bunda Nuris, Bunda coba cari tanggal merah Hong Kong, karena kalau Sabtu Minggu udah nggak mungkin digeser. Saya nggak boleh membatalkan janji yang sudah saya sepakati lebih dulu. Akhirnya ditemukanlah satu tanggal merah, yaitu hari Halloween. Hari Halloween ngundang saya, dikira saya setan. Ini nggak benar nih, ngundang Ustaz Hanan pas hari, kenapa bukan hari Valentine sih? Oh, untuk musir hantu. Jadi saya jimat ya. Nggak benar, Bunda Doris ngundang saya pas hari hantu Halloween, harusnya hari Valentine. Oke. Apa tadi? Belum Halloween apa? Saya aja ninggalin anak. Kayak misalnya saya keluar kota seminggu, terus di Bandung paling 2 hari, terus pergi lagi, di Bandung 1 hari, terus pergi lagi. Itu ada rasa khawatir, apakah nanti saya akan ditagih, dituntut oleh anak saya. Dulu ketika aku kecil, Baba jarang ada bersama aku, sehingga mereka ngerasa nggak punya kenangan dengan saya. Rasa khawatir itu muncul. Makanya hari ini saya bawa Maryam, saya minta libur sekolah dulu beberapa hari karena ikut saya, supaya minimal saya bisa menyelamatkan 1 orang di antara anak-anak saya. Ikut dengan saya, terus akhirnya punya quality time dengan ayahnya. Maryam kesini tuh tahun berapa ya Bunda ya? Bukan 19 kayaknya, udah lama banget, 18. Waktu itu Maryam masih SD, sekarang Maryam udah kelas 1 SMK. Maryam dengan Aisyah, anak pertama dan kedua saya, mereka mungkin pernah merasakan masa ketika mereka kecil, saya lebih sibuk dari sekarang. Sibuknya itu sibuk banget. Sehingga suatu saat mereka bilang, mereka itu kayak merindukan sosok Baba, sosok ayah yang bisa nganterin mereka sekolah, yang bisa nemenin mereka sarapan, karena itu jarang terjadi. Sehingga muncul rasa takut dan khawatir saya, apakah saya zolim sama mereka ketika saya menunaikan hak umat, tapi saya malah zolim kepada keluarga. Ketika saya menerima undangan banyak orang tetapi menolak permintaan anak sendiri. Akhirnya rasa khawatir itu
luar biasa dalam hati saya, sehingga saya berpikir gimana cara saya membayar hutang kepada anak-anak saya. Saya aja punya rasa khawatir dan takut, padahal ninggalin mereka hanya beberapa hari. Apalagi teman-teman yang meninggalkan keluarga bertahun-tahun. Pasti rasa itu luar biasa, saya tahu. Dan itulah pengorbanan kalian, dan itulah jihadnya kalian. Kesabaran kalian itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang saya kagum sama kalian. Saya diam-diam belajar dari kalian. Kalian itu pejuang-pejuang hebat. Kalau ada para pahlawan keluarga, kalian adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Itu versi versi nasional. Kalau versi anak-anak, kalian adalah pahlawannya mereka. Kalau versi keluarga dan buat kita mereka yang paling berharga ya, maka kalian adalah pahlawan-pahlawan mereka. Tepuk tangan dulu buat para pahlawan. Makanya yang namanya pahlawan itu baru disebut pahlawan karena banyak berkorban. Dan pengorbanan itu ada konsekuensinya. Rasa kangen, rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung. Apa obatnya? Bagaimana cara kita bisa tenang, mengambil amanah, menjalankan amanah di sini, jauh dari keluarga, sementara kita takut dengan keadaan diri kita, apalagi keadaan keluarga kita yang jauh. Maka obatnya adalah belajar al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Atau selain hazan, ada namanya hammun. Hammun itu rasa sedih, rasa terluka, rasa marah, rasa kecewa. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah. Sering. Kadang kita marah dengan keadaan. Saya nggak mau kayak gini. Ini bukan pilihan saya ada di sini. Saya pengennya ada di sisi anak saya, ada di sisi orang tua saya, melanjutkan pendidikan saya. Saya nggak mau kayak gini. Walaupun ini bukan sesuatu yang buruk, ini mulia. Hanya keinginan kita bukan itu. Ya, kita pengennya begini, tapi kejadiannya begitu, sehingga kita kecewa. Saya ada di sini gara-gara suami saya nggak bertanggung jawab misalnya. Saya ada di sini karena orang tua saya tidak mampu menafkahi keluarga. Saya ada di sini karena saya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saya ada di sini karena saya ingin menafkahi keluarga saya dengan nafkah yang halal. Akhirnya muncul marah dan kecewa kepada sesuatu. Apa obat dari kecewa itu? Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita nggak belajar beriman kepada takdir, kita akan larut dalam kekecewaan dan ketakutan silih berganti. Hari ini kecewa, besok takut. Hari ini marah, besok khawatir. Hari ini terluka, besoknya bingung, galau, was-was. Kita hanya akan larut di dalam dua penyakit hati yang bernama al-hamma wal hazan, rasa sedih dan rasa khawatir. Sehingga Nabi bilang obatnya adalah beriman kepada takdir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap dua penyakit hati tadi? Penyakit sedih dengan segala variannya dan penyakit khawatir dengan segala variannya. Sekarang ada yang namanya anxiety disorder dalam mental problem issue. Di Indonesia sekarang anak-anak muda sedang mengalami penyakit mental. Dan kita perlu sering-sering memantau anak-anak kita, karena bisa jadi triggernya karena dibully di sekolah. Sering kan lewat di FYP kita, anak sekolah dibully sama temennya, ada yang dipukuli, ditendang, segala macam. Mengkhawatirkan sekali keadaan bangsa kita hari ini. Di pesantren ada yang meninggal karena dianiaya sama kakak kelas, dan seterusnya. Kita dengan niat tulus baik mondokin anak, kita cari biayanya sampai ke luar negeri, kita nafkahi mereka, tapi di pondok malah. Baru kemarin saya dapat sebuah kasus di Bogor, 24 santri disodomi oleh guru ngajinya sendiri. 24 santri. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari santri, selain kita mengambil semangat kesantrian, kita juga perlu muhasabah tentang keadaan dan realitas santri kita. Saya tidak ingin menyudutkan dan menyalahkan siapapun,
Tapi keadaan kita nggak baik-baik saja. Keadaan anak-anak kita nggak baik-baik saja. Keadaan keluarga kita nggak baik-baik saja. Karena mereka tinggal di sebuah masyarakat yang nggak baik-baik aja. Lalu bagaimana cara kita tenang jauh dari mereka? Itulah yang disebut dengan al-hamma wal hazan. Rasa marah, kecewa, terluka, dan rasa takut, khawatir, dan was-was. Ternyata obatnya iman kepada takdir. Gimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat? 1. Belajarlah meyakini semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang tadi di awal saya katakan. Dan ini nggak boleh dipotong-potong ya. Nggak boleh luka aja, marah-marah aja, tetapi jangan berlarut-larut. Saya capek mikirin materi, mending nyanyi aja lah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu manfaatnya beriman kepada takdir. Biar kita nggak berlarut-larut dalam rasa bersalah atau menyalahkan orang lain. Wajar memang kita merasa bersalah, wajar kita marah kepada seseorang, tapi nggak boleh berlarut-larut. Kenapa? Karena selain memang ini ada kesalahan seseorang, tapi hakikatnya ini adalah ketetapan Allah. Maka maafkanlah. Ustadz, saya udah maafin dia, tapi saya nggak bisa ketemu. Nggak apa-apa. Ustadz, saya udah maafin dia, tapi saya masih ngeblok dia. Boleh. Boleh banget. Sejak kapan ngeblok itu dosa? Kata siapa ngeblok itu memutuskan silaturahim? Berarti dia nggak ngerti definisi silaturahim. Bahkan memaafkan itu adalah bagian dari silaturahim. Ngeblok, nggak mau ketemu, nggak mau satu grup, unfollow, unfriend, live group, itu bukan memutuskan silaturahim. Itu adalah cara kita menyembuhkan luka. Ustaz kok tahu pengalaman? Ustaz pernah ngeblok orang? Alhamdulillah pernah. Tahu nggak gimana saya menerima hal-hal yang nggak nyaman dalam hidup saya? Kayak misalnya kadang dibully di sosmed, difitnah, dibikinin konten, diedit-edit sesukanya sehingga jadi viral. Misalnya dihina, direndahkan segala macam. Gimana cara saya lapang dada dengan itu? Saya dalam hati mengatakan ini ketetapan Allah, qadarullah. Sehingga saya berusaha untuk udah melupakan dia. Apakah Ustadz bisa ketemu dengan orangnya? Belum bisa. Saya butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan tergantung kesalahannya. Semakin berat kesalahannya, semakin dalam lukanya, semakin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi saat itu juga saya sudah memaafkan dia. Gimana memaafkan? Karena memahami hakikat ini adalah takdir Allah. Emang boleh kayak gitu Ustaz? Kata siapa nggak boleh? Rasul aja butuh waktu untuk sembuh dari luka beliau. Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang pernah membunuh Hamzah, lalu Wahsy beriman, masuk Islam, Nabi bilang apa? Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari saya, hindarlah. Aku belum siap ketemu dengan kamu. Setiap melihat kamu, aku teringat dengan adegan pembunuhan Hamzah. Bahkan Nabi pun butuh waktu untuk sembuh dari lukanya, karena emang lukanya terlalu dalam. Tapi apakah Nabi menolak iman Wahsy? Enggak, diterima imannya. Apakah Nabi berbuat baik kepada Wahsy? Diberikan zakat kepada dia. Enggak dizolimi hak-haknya. Tapi Nabi enggak bisa ketemu dengan orangnya. Jadi saya enggak mengatakan ketika kita beriman kepada takdir, akhirnya ketika kita disakiti kita masih tetap normal, masih tetap bisa tersenyum. Itu terlalu berlebihan. Itu namanya positivity toxic. Positif. Nggak boleh juga, kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh ngeluh. Nggak kayak gitu juga, itu terlalu berlebihan. Karena kamu juga manusia. Jadi kita kayak secara manusiawi kadang perlu menangis, secara manusiawi kadang memang terluka, secara manusiawi kadang memang marah. Tetapi itu tidak membuat kita lupa bahwa semua marah, nangis, luka yang kita alami itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Sehingga
kalau ini bukan cuma tentang manusia tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang manusia tapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang suami saya yang udah jadi mantan, tapi ini juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang seorang anak yang durhaka, tetapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang orang tua yang mengusir saya atau marah kepada saya, nggak bertanggung jawab kepada saya, tapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang netizen, apalagi netizen Indonesia yang militan ya, yang maha benar, yang tahu segalanya. Kalau ada postingan di TikTok kecelakaan, nggak ada caption, gampang buka aja komen. Itu informasinya lebih jelas daripada kameramen. Kameramen cuma videoin doang, astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, masya Allah, nggak jelas infonya. Infonya ada di komen. Oh itu kejadiannya di sebelah rumah saya, oh itu teman saya, oh itu. Ada yang dejavu, kayak pernah dilihat kejadian ini, padahal halusinasi. Kalau ini bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Katakan gitu kepada diri kita setiap mengalami hal yang buruk. Ustadz, saya udah ikhlas, tapi masih berat hatinya, gak apa-apa. Ustadz, saya masih udah ikhlas, tapi masih sering menangis kalau ingat peristiwa itu, gak apa-apa. Terus apa fungsi ikhlas saya, Ustadz? Minimal untuk menerima kenyataan. Karena tidak bisa menerima kenyataan adalah sebuah masalah besar dalam hidup kita. Menolak kenyataan, menolak sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, kayak nggak mau nerima, berharap itu cuma mimpi, berharap itu nggak pernah terjadi, itu tuh masalah. Tapi mau menerima, oke, itu pernah terjadi pada saya menerimanya, ya udah nggak apa-apa, maka itu adalah solusi. Saya juga sering ngerasa berbuat kesalahan yang agak memalukan, atau membuat kesalahan yang kayaknya nggak pantas, membuat kesalahan yang membuat saya menyesal. Tapi begitu saya merasa bahwa oh itu adalah ketetapan Allah, oke, saya memang pernah berbuat kesalahan, baik, saya akan terima itu sambil saya memperbaiki diri, saya ikhlas. Jangan cuma nerima tapi memperbaiki diri. Satu sisi, dari sisi syariat kita memperbaiki diri, dari sisi hakikat kita ikhlas. Itulah fungsinya dua sayap iman, syariat, hakikat. Syariat, hakikat. Kita menyesal pernah berbuat kesalahan, secara syariat perbaiki. Tapi kalau cuma perbaiki hatinya belum ikhlas, ini berat. Bahkan sulit memperbaiki sesuatu yang belum kita terima. Syariatnya perbaiki, syariatnya maafkan, syariatnya mungkin kita harus agak menjaga jarak dengan orang itu, menghindar dari dia. Syariatnya banyak, tapi hakikatnya saya terima kejadian itu, saya terima peristiwa itu, saya terima kenyataan itu. Itulah dua fungsi sayap iman antara syariat dengan hakikat. Kalau kita bisa beriman kepada takdir dengan makna seperti ini, insya Allah iman kita akan menjadi obat dari al-hamma wal hazan, sedih dan cemas. Poin kedua, arti beriman kepada takdir. Poin pertama apa tadi? Meyakini semua itu adalah ketetapan Allah. Sehingga kalau bahasa yang terakhir tadi, ini bukan hanya tentang manusia, ini bukan hanya tentang sesuatu, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau ini tentang Allah, maka saya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir artinya meyakini Allah tidak menetapkan dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita kecuali kebaikan. Kalau yang pertama, meyakini semua ini adalah ketetapan Allah. Yang kedua, meyakini Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali itu kebaikan untuk kita. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Mustahil Allah itu jahat, mustahil Allah itu zalim, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu buta,
mustahil Allah itu bodoh. Semua itu sifat mustahil bagi Allah. Allah itu wajib mendengar. Makanya nggak boleh kita curiga, Allah kayaknya nggak dengar deh doa kita. Padahal Allah sama. Kayaknya Allah nggak ngerti deh masalah saya. Padahal Allah ilmun. Kayaknya Allah nggak rela deh saya jadi orang benar. Padahal Allah itu Rauf. Padahal Allah itu Rahman, Rahim. Dengan semua nama dan sifatnya yang mulia dan sempurna, maka gak mungkin Allah itu jahat. Berarti tidak ada yang Allah takdirkan, rencanakan, tetapkan dalam kehidupan kita kecuali kebaikan. Itu poin kedua dalam beriman kepada takdir. Meyakini semua takdir itu baik. Ustadz, tapi kan banyak kejadian yang buruk dalam hidup kita. Sekarang kita pakai surat Al-Baqarah ayat 216 untuk menjawab itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Dan Allah lebih tahu sedangkan engkau tidak tahu. Maka jangan. Nah, itu bukan ayat ya. Jangan bukan ayat. Mana ayat? Jangan sok tahu. Tidak ada di Al-Quran. Allah lebih tahu, kita nggak tahu mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Jadi jangan ngerasa menurut saya ini yang paling baik. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain. Ya udah kita yakin, oh ternyata bukan ini, tapi yang itu karena Allah menetapkan itu. Itu artinya beriman kepada takdir. Gak apa-apa kita menginginkan sesuatu, gak apa-apa kita mengharapkan seseorang, gak apa-apa kita merencanakan sebuah rencana yang menurut kita baik. Tapi begitu terjadi sebaliknya, percayalah ternyata yang kita inginkan tadi bukan yang baik. Allah yang memberikan yang lebih baik. Itu arti beriman kepada takdir. Udah siap-siap, udah dandan segala macam, pengen keluar, ternyata tiba-tiba hujan, gak boleh libur. Tiba-tiba orang di rumah bilang, kamu hari ini gak boleh keluar karena saya mau ada kebutuhan. Menurut kita yang paling baik itu keluar, udah ditunggu sama teman-teman. Menurut kita yang paling baik itu ikut taklim, benar. Tetapi Allah lebih tahu, mungkin waktu itu yang terbaik untuk kita bukan keluar rumah, bukan ikut taklim, tetapi justru tetap berada di rumah itu. Ridho, ya udah ikhlas. Kalau kita bisa beriman bahwa semua takdir Allah itu baik, kita suka atau nggak suka, maka kita akan bisa menyembuhkan hamma wal hazan di hati kita. Bagaimana mengimaninya bahwa semua baik, Ustaz? Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu buruk bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, buruk. Jadi lihat, bisa jadi bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu Allah lebih tahu Dan kamu tidak tahu. maka jangan. Ingat ya, Al-Baqarah 216. Jadi setiap kali galau baca ayat itu. Tapi jangan dari awal ayat, karena di awal ayat itu tentang bab jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wajib bagi kalian berperang padahal kalian benci peperangan. Itu babnya beda. Bisa jadi kalian benci sesuatu. Nah, dari situ mulainya. Wa asa an takrahu syai'an. Setiap kali galau, setiap kali sedih, setiap kali kecewa, setiap kali kayak ngerasa harusnya begini kok malah jadinya begitu, baca ayat itu. Bisa jadi Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Dan Allah juga jelasin di dalam surat An-Nisa sama. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berbuat baik kepada pasangan kalian
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Berbuat baiklah kalian kepada pasangan kalian. Kalau kalian benci kepada pasangan kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Tuh, Ustadz, gak ada kebaikan pada diri suami saya. Gak ada, Ustadz. Misalnya ya, emang suami ibu namanya siapa? Fir'aun? Bukan, Firman. Oh, kirain Fir'aun. Kok gak ada kebaikan sama sekali. Ustadz, dari sejak saya nikah sampai sekarang udah punya anak sekian, bentar lagi punya menantu, saya gak pernah mendapatkan satu pun kebaikan dari suami saya. Gimana ayat ini, Ustadz? Surat yang katanya bisa jadi kalian gak suka kepada pasangan kalian, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Mana kebaikannya? Dia mencela saya, dia merendahkan saya, dia mengabaikan saya, dia tidak bertanggung jawab kepada saya. Bahkan sekarang ketika saya sudah tidak lagi menarik bagi dia, dia pergi dengan perempuan lain. Apa kebaikan pada diri dia, Ustadz? Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan itu datang melalui dia. Kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan datang melalui dia. Mungkin dia bukan kebaikan, tetapi lewat dialah kita mendapatkan Kebaikan. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Gara-gara kita sabar, ikhlas dengan suami yang Firman, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran keikhlasan dan kesabaran kita. Digantilah dengan yang solih, yang ideal, yang ganteng, yang cakep, yang good looking, yang tajir. Amin. Kapan Ustaz? Nanti di surga. Mati dulu. Siapa yang seperti ini, teman-teman? Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Coba bayangin nasibnya Sayyidah Asiyah. Lebih tragis daripada kita, lebih berat dari kita. Beliau beriman. Setelah beliau beriman, Fir'aun jatuh cinta kepada dia, dipaksa kawin sama Fir'aun. Tapi setelah dinikahi malah disiksa sama Fir'aun. Sampai akhir hayatnya ada di tiang salib, yang disalib di atas pohon korma, dipaku tangannya, dipaku kakinya, disiksa siang dan malam sampai wafat di tiang salibnya Fir'aun. Asiyah. Ustaz, jangan seuzon dong sama Fir'aun. Gitu-gitu dia juga kayaknya suami yang keren sih, kan dia raja. Gitu-gitu ada loh kebaikan Fir'aun. Saya juga lumayan ngefans sih sama Fir'aun. Ada nggak orang yang ngefans sama Fir'aun? Sampai menamakan nama anaknya Fir'aun. Ada namanya siapa? Fir'aun. Kok nama kamu Fir'aun? Soalnya ibu aku ngefans banget sama Fir'aun. Nggak ada kan ya? Saking buruknya Fir'aun sampai tidak ada agama manapun, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, apalagi Yahudi, itu musuhnya mereka. Nggak ada yang idolakan Fir'aun, saking buruknya Fir'aun. Tapi kenapa diberikannya kepada Asiyah, perempuan sempurna? Cuma ada 4 perempuan sempurna di muka bumi: Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Kenapa kok Asiyah yang dapat Fir'aun? Maka siapa untuk mengeluh, Ustaz suami saya fir banget, Firmansyah, bagus kan ya? Bukan Fir'aun dia. Sementara kita juga bukan Asiyah. Harusnya yang dapat Fir'aun itu mungkin kayak kita yang imannya pas-pasan, tapi malah Asiyah yang imannya sempurna, yang kesolehannya sempurna, kok dapat Fir'aun? Karena Fir'aun memang bukan kebaikan bagi Asiyah, tapi kebaikan kepada Asiyah datang lewat Fir'aun. Gara-gara Asiyah sabar terhadap suami seperti Fir'aun, akhirnya Asiyah menjadi 1 dari 4 perempuan sempurna,
dijamin masuk surga, bahkan di akhir hayatnya dia sudah melihat surga dari sejak di bumi. Masya Allah. Asia masih di bumi, masih di tiang salib, tapi dia melihat surga, merasakan aroma surga, angin surga, sehingga Asia menutup matanya dalam keadaan tersenyum. Perempuan yang melihat surga dari bumi dialah Sayyidah Asiyah. Itu kebaikannya. Sehingga ketika Allah bilang bisa jadi kamu benci kepada pasanganmu, padahal pada dirinya ada kebaikan yang sangat banyak. Kalau bukan dia kebaikannya, berarti kebaikan datang melalui dia. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, maka bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kesulitannya? Fir'aun. Apa kemudahannya? Surga Allah, kemuliaan di sisi Allah. Tapi kan Asia meninggalnya gak punya suami, Ustaz. Nabi bilang dalam hadis riwayat Muslim, laisa fil jannati a'zab, tidak ada di dalam surga jomblo. Itu hadis riwayat Muslim. Di dalam surga tidak ada jomblo. Artinya apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya pasangan, nanti dia akan Allah nikahkan dengan laki-laki ideal di dalam surga. Siapa laki-laki itu, Ustaz? Allahu a'lam. Berarti di surga ada pernikahan, ada, bahkan ada weddingnya, wedding organizernya para malaikat. Penghulunya Allah langsung, bulan madunya di surga. Coba bayangin. Masya Allah. Siapa yang pengen nikah di surga? Kayaknya ini yang terluka di dunia kayaknya. Kayak nggak ada harapan di dunia ya. Sampai berharap ya udahlah saya nikahnya di surga aja. Maka belajarlah meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik, nggak ada yang buruk. Baik kita suka ataupun kita nggak suka. Kalau bukan di dalam takdir itu ada kebaikan, maka di balik takdir itu ada kebaikan. Setiap kali kita mendapatkan kesulitan, teman-teman, sebetulnya kesulitan itu tidak datang sendiri. Dia selalu datang membawa kemudahan. Itu satu paket, satu pasang. Usrun yusrun, usrun yusrun, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ngelihat ada kesulitan dalam hidup, lihatlah dia sebagai seorang kurir yang membawa kemudahan. Kita kalau datang kurir ke rumah bawa paket, tok 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 paket, kita akan fokus ke mas kurirnya atau ke paketnya? Paket. Kita nggak peduli siapa yang bawa paketnya kan? Pernah nggak kita datang kurir tok 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 paket? Oh siapa ya? Saya bawa paket. Mas tinggal di mana ya? Boleh minta nomor handphonenya? Mungkin siapa tahu besok saya ada barang lagi mau dikirim, PDKT segala macam. Akhirnya selfie bareng si emasnya. Kan enggak ya? Paling-paling kita selfie-nya bareng apa? Paket. Mbak boleh foto dulu nomor paketnya? Untuk KT? Kenapa? Nggak penting banget foto di depan si emas-emasnya. Yang penting paketnya dapat. Berarti ketika datang kesulitan dalam hidup kita, dia itu kurir yang membawa kemudahan. Jangan fokus kepada kesulitannya, tapi fokuslah kepada kemudahannya. Seperti kita nggak pernah fokus kepada kurirnya, kita fokus kepada paketnya. Maka dalam analogi tadi, terjemahan ayat tersebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra adalah bersama kurir ada paket, dan bersama kurir ada paket. Bagi mereka yang sibuk dengan kurir, itu orang-orang yang nggak normal. Datang kurir sibuk dan kurirnya paketnya diabaikan, akhirnya bawa pulang lagi tuh paket. Atau ada yang malah dengan kurir itu dia nolak. Datang kurir tok 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 paket, pulang aja. Gak pulang aja sih. Takdir sebagai sebuah tawakal. Menjadikan takdir sebagai alasan kita untuk tawakal. Apa tawakal itu? Menyerahkan, mewakilkan. Jadi tawakal itu artinya mewakilkan, dari kata wakil, wakal, atau tawakkala tawakkalu, tawakkulan, atau mewakilkan dari kata wakala. Berarti tawakal itu artinya mewakilkan. Apa maksud mewakilkan? Menitipkan hidup kita kepada Allah.
Itu fungsi beriman kepada takdir. Titipkanlah kepada Allah. Apa kata Nabi? Annallaha idza tudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Maka titipkanlah hidup kita kepada Allah. Ya Allah, inni astaudi'uka waladi wa ahli wa mali wa abi wa ummi dan seterusnya wa amali wa amwali. Titipkan sama Allah. Ustaz gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting jangan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Tapi kalau kita pengen pas di sujud nggak bisa, paling cuma diam-diaman aja. Allahu Akbar sujud. Cuma bisa gitu doang. Kenapa? Karena kita nggak bisa bahasa Arab. Makanya belajarlah bahasa Arab. Minimal hafal doa-doa. Tapi nggak usah khawatir bagi yang nggak bisa bahasa Arab. Semua ahli surga itu bisa bahasa Arab. Karena di akhirat bahasanya adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang dipakai semua orang Arab. Jadi kalau pengen cepat bisa bahasa Arab, syaratnya gampang. Meninggal. Begitu kita wafat, otomatis kita bisa bahasa Arab. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Man rabbuka? Amin. Bukan, man rabbuka gitu ya. Gak usah khawatir, kita gak akan di dalam kubur. Pasti bisa jawab, man rabbuka? Allahu rabbi. Wa ma dinuka? Al-islamu dini. Wa man hadzal rajul bu'itsa fikum? Ini kayaknya gak diajarin ya. Wa man hadzal rajul bu'itsa fikum, itu sama dengan wa man nabiyuka. Jadi bisa ditanya wa man nabiyuka, bisa ditanya wa man hadzal rajul bu'itsa fikum. Gak diajarin. Tanya yang gampang-gampang aja lah. Akhirnya debat di dalam kubur. Ya Allah, aku titipkan keluargaku, anakku, hartaku, terutama suamiku ya Allah. Yang namanya tadi siapa? Firman. Oh mantan, bukan suami ya. Kebenaran belum ada ya. Curhat ya ceritanya. Oke, ya Allah aku titipkan, Allah aku titipkan. Allah kalau dititipkan sesuatu, kata Nabi, Annallaha idzastudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu itu pasti dijaga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat sahih. Kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah, pasti dijaga. Maka titipkanlah hidup kita dengan takdir itu kepada Allah. Oh ini bukan yang terakhir ada yang keempat. Titipkanlah hidup kita kepada Allah, pasti dijaga sama Allah. Yang keempat, apakah takdir itu bisa dirubah? Itu kayaknya yang jadi penasaran kita ya. Ustaz, udah terlanjur, masih bisa dirubah nggak Ustaz? Ustaz, kakak saya pengen dirubah. Saya pengen merubah kakak, terutama yang nomor 1 itu. Bisa nggak merubah kakak, terutama yang nomor 1, nomor 3, 4, 5 sampai 10 nggak apa-apa ya Allah. Yang 1 aja yang dirubah. Kepala keluar, kepala keluarga. Bisa nggak ya Allah merubah takdir? Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Atau catat dulu aja. Jawabannya ada di surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa yang dihapus dan ditetapkan di dalam ayat ini? Takdir. Artinya apa Ustaz? Artinya Allah berkehendak untuk merubah takdir. Good news-nya adalah takdir itu bisa dirubah.
Dirubah. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, nggak ada yang lain. Karena itu tertulis di Ummul Kitab, Lauhil Mahfuz. Malaikat pun nggak ada yang bisa merubahnya. Cuma Allah yang bisa merubahnya. Pertanyaannya gimana ya biar kita bisa berharap Allah merubah takdir kita, terutama kakak urutan pertama. Gimana ya Allah bisa supaya Allah merubah takdir? Gimana cara merubah biar mantan itu balikan lagi? Biar dia nyesel gitu. Biar dia akhirnya sadar, insaf. Biar dia akhirnya ngebuka blog kita, biar dia akhirnya nge-mention kita lagi atau nge-DM kita lagi. Gimana merubah takdir ya Allah? Satu, Nabi bilang, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah keberkahan dalam hidup kecuali berbuat baik. Ada dua pesan di dalam hadis ini. Satu apa? Doa. Makanya kenapa Nabi bilang ad-doa silahul mu'min, doa itu senjata? Karena itu yang bisa kita andalkan. Maka jangan tumpulkan senjata kita dengan makanan dan minuman yang haram. Apalagi kalian tinggal di sebuah negeri yang mereka bukan negeri muslim. Menjadi tumpul gara-gara nggak sabar ingin mencicipi makanan-makanan yang menurut kita enak padahal nggak halal. Bersabarlah, karena senjata kalian apalagi sebagai perantau itu doa banget tuh. Makanan, minuman, atau menurut kita makanan dan minumannya itu nggak haram, tetapi benda yang dipakai itu atau kayak wajan, piringnya masih bercampur. Agak repot sih, tetapi demi doa yang bisa merubah takdir kakak urutan pertama. Maka bersabarlah. Itu tadi contoh ya. Saya yakin di sini nggak ada yang pengen merubah kakak urutan pertama. Pengen ganti kakak-kakaknya sekalian. Ada yang merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa doa. Maka ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengabulkan doa itu dengan dua cara minimal. Satu, persis seperti yang kita minta. Yang kedua, diberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Tidak ada yang rugi ketika berdoa. Tidak akan rugi orang yang mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, karena Allah pasti mengabulkan. Kalau enggak persis, maka lebih baik. Makanya kalau minta itu jangan nanggung. Minta sama Allah, ya Allah gak apa-apa lah, pesek-pesek juga, hitam-hitam juga, keriting-keriting juga, yang penting dia laki-laki. Jangan nanggung gitu, minta, ya Allah jungkuk ya Allah. Ya Allah BTS ya Allah. Ya Allah tingginya tadi berapa? 3 meter ya Allah. Kalau nggak dikasih 3 meter berarti 5 meter. Itu manusia jenis apa gitu. Ya Allah yang cakep ya Allah. Kalau nggak dikasih cakepnya dengan standar tertentu, yang dikasih cakep hatinya. Sekarang saya tanya, pengen dapat suami cakep tapi nggak sayang sama kita nggak? Pilihan yang pertama, cakep, tajir, terkenal, tapi ngelihat kita itu kayak ngelihat budak, rendah. Yang kedua, biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kaya, nggak terkenal, tapi ngelihat kita kayak ngelihat ratu. Satu atau dua? Amin. Ya. Jangan komplain. Ya Allah kok gini sih orangnya? Kan kita yang minta tadi. Kalau dia sayang sama kita emang kenapa? Daripada cakep tapi kita malah dihina dan direndahkan, mending yang biasa aja. Pas ketemu kita dia kayak kagum banget. Kamu siapa? Kan aku istrimu. Enggak, kamu bidadari. Kalungnya luar biasa ya. Insya Allah jadi kenyataan. Bagaimana cara merubah takdir? Satu adalah dengan doa. Yang kedua dengan apa? Albir. Albir. Apa itu albir? Albir itu artinya membantu. Albir itu bukan sekedar berbuat baik dengan sholat segala macam, bukan. Itu mah ibadah.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Tetapi bir itu adalah sholat, puasa, zakat, membantu orang lain. Jadi albir identiknya biasanya dengan orang yang suka membantu orang lain, namanya abror. Abror itu orang yang suka membantu. Maka albir, jangan bir doang ya, bir doang nanti alkohol. Albir itu artinya suka membantu orang. Maka albir ini yazidu fil umur, akan menambah usia. Arti menambah usia ini apa? Akan menambah keberkahan dalam hidup. Yang takdirnya begini ditambah menjadi kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Itulah albir. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi orang yang bisa menafkahi keluarga, sebetulnya setiap kali kalian menafkahi keluarga, kalian sedang menambah umur loh. Karena itu albir. Mulai dari yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya keluarga, anak, orang tua, istri kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak harus suami, karena dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya ya. Capek-capek kita nafkahi, dia main judi online. Enggak semua seperti itu, tapi hampir semua. Oke. Jangan terlalu banyak yang negatif ya. Capek nanti. Hadis riwayat Turmuzi. Maka banyak-banyaklah berbuat albir, bantu orang lain. Hari ini kita sedang Allah beri kesempatan melakukan albir yang paling istimewa. Apa? Bantu Palestina. Itu beda sama yang lain. Setelah keluarga kita beda. Kenapa? Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman di akhir zaman, maka lihatlah bumi Syam. Apa itu Syam? Syam itu adalah pusatnya Palestina, pelatarannya adalah Yordania, kemudian Suriah, itu Syam. Damaskus, Yordan, itu beberapa bagiannya adalah bagian dari Syam. Tapi pusatnya Al-Aqsa, Palestina. Maka kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, yang sabar, yang sabat, yang tabah, yang bertahan, yang gak banyak mengeluh, yang ikhlas dengan segala ujian hidupnya, maka lihatlah Syam, Palestina. Maka siapa yang ingin ditolong oleh orang-orang Palestina kelak di akhirat, tolonglah mereka di dunia. Karena mereka itu para hafiz-hafiz Al-Quran, teman-teman. Anak-anak kecil 7 tahun udah hafiz. Yang meninggal dibuang di rumah sakit itu isinya lebih dari sepertiganya itu para hafiz. Karena di sana hafal Quran itu udah umum. Semua anak lulus SD itu hafal Quran. Bahkan setiap bulan Ramadan di Gaza itu mereka mewisuda minimal 20.000 anak kecil yang hafiz. Masya Allah. Sampai hari ini korban anak kecil itu udah sekitar 1.800. Padahal setiap tahun yang diwisuda itu lebih dari 20.000. Berarti kalau 1.800 kemungkinan besar yang korban itu rata-rata hafiz, kecuali bayi-bayi. Tapi kalau bayi, mereka nggak punya dosa. Kalau udah dewasa, mereka para penghafal Quran. Maka sangat layak kalau kita berharap mereka yang tidak punya dosa ini atau penghafal Quran ini kelak akan nolong kita setelah Rasulullah di padang mahsyar, di hari kiamat. Bagaimana cara biar bisa ditolong sama mereka? Jadilah saudara mereka. Bagaimana cara menjadi saudara mereka? Jadilah orang yang pertama membantu mereka ketika mereka susah. Siapa yang membantu mereka di dunia, Allah akan izinkan mereka membantu kita kelak di akhirat. Jadi hari ini nanti kita akan ikut dalam program infak fi sabilillah. Bisa untuk Palestina, bisa untuk dakwah, bisa untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Bukan hanya Palestina, kan kita juga mikirin negeri kita ya. Saya sekarang lagi bikin sekolah gratis, SD gratis, SMA gratis. Kemudian bikin satu kawasan namanya pesan_tren, bukan pondok pesantren. Kenapa nggak bikin pondok pesantren, Ustaz? Karena saya bukan kiai, jadi saya nggak bikin pondok. Saya cuma seorang guru ngaji kecil, guru ngaji dari kampung. Jadi saya nggak mampu bikin pondok pesantren. Saya bisa bikinnya pesan_tren. Apa itu pesan_tren? Tempat anak muda putus sekolah belajar, tempat anak geng motor belajar, tempat anak
street belajar, anak pang belajar, anak-anak jalanan belajar. Bukan tempat santri-santri yang ngaji kitab yang udah hebat, tapi untuk mereka yang justru terabaikan dari dakwah. Tapi Masya Allah, beberapa santri kita, bukan santri, kita nyebutnya siswa karena bukan pondok, beberapa siswa kita sudah hafiz Al-Quran. Masya Allah. Dan kita menyediakan sekolah gratis. Ada siswa kita tuh mantan geng motor, yang dia tuh tatoan semuanya, sekarang udah bisa ngaji, bahkan udah jadi guru ngaji. Ada yang kemarin tuh sakit lumpuh, orang tuanya fakir, bukan cuma miskin, nggak mampu berobat, akhirnya kita bantu berobat, sekarang malah udah belajar mandiri, dia udah bisa menafkahi keluarga, kerja, dan kita yang membiayainya. Artinya saya bikin sekolah gratis itu adalah bentuk kontribusi saya dalam dakwah. Dan alhamdulillah kemarin NU mengadakan nominasi Santri Award 2023. Dan alhamdulillah saya dapat award sebagai santri inspirasi di bidang dakwah. Urutan pertamanya adalah Ana Nataki, kemudian yang kedua Gus Ikdam, kemudian yang ketiga Ning Laila. Baik. Karena apa? Karena program-program inspiratif di bidang dakwah. Ini bukan kehebatan saya sesuatu, teman-teman. Kita nggak tinggal diam. Selain kita peduli kepada Palestina, kita juga sangat peduli kepada Indonesia. Kita melakukan apa yang kita bisa. Saya kalau mau bikin sekolah yang berbayar mahal bisa banget, dan untung kan. Coba bayangin sekali masuk sekolah SD, SD kita tuh 9 hektar, ada tempat berkuda sendiri. Ini lagi mau bikin kolam renang, ada kebun yang bagus, ada ternak. Setiap kali panen, mereka bawa pulang hasil panen itu gratis. Di Indonesia, sekolah yang kayak gini nih, harga biaya masuknya itu 40 juta paling murah. Kalau saya menerima setiap tahun 100 siswa, berapa keuntungan saya? Miliaran ya? Tapi saya nggak mau bikin sekolah yang mahal, saya justru bikin sekolah gratis. Ada kolam renang, ada farming, ada stable berkuda. Kemarin saya ke Irfan Hakim pengen belajar bikin sarang burung yang gede namanya aviari. Nanti ada aviari, tapi semuanya gratis. Walaupun gratis, gurunya nggak boleh di bawah UMR. Jadi jangan gratis, tapi gurunya disiksa. Gurunya minimal di atas UMR, maksimalnya saya pengen 3 kali lipat UMR. Maka dari itu saya pengen ngajak siapa yang pengen punya anak angkat hafizah, dai-daiyah, ulama-ulama masa depan, pemimpin-pemimpin masa depan, maka bantulah mereka dalam pendidikan mereka. Saya nggak bisa sendiri. Kita bangun asrama, sekarang kita lagi menambah 1 asrama lagi untuk nanti habis Ramadan kita akan menampung tambahan siswa. Tapi kita nggak mau ada siswa yang bayar Rp1 pun. Maka kita mencoba untuk memfasilitasi siapa yang pengen bangun asrama, untuk orang yang pengen belajar jadi orang bener lah. Ini bukan pondok pesantren Kitab Kuning ya, tetapi untuk mereka yang kasihan, tatoan, narkoba, seks bebas, pornografi, mental issue, nggak ada yang peduli dengan mereka. Bahkan saya pernah mendapatkan salah satu anak muda yang meninggalnya tuh kejang-kejang di jalan. Kenapa? Pengaruh narkoba. Dan Indonesia sekarang darurat narkoba selain pornografi. Siapa yang menolong mereka kalau bukan kita? Ketika kita menolong anak-anak ini yang kita nggak kenal, Allah yang akan menjaga anak-anak kita di rumah. Jadi niatkan, ya Allah, saya pengen bantu anak-anak jalanan yang diasuh Ustaz Hanan untuk belajar Islam. Tolong jaga anak-anak saya, ya Allah. Niatkan kayak gitu. Insya Allah infak kita akan menjadi tadi penolak bala, merubah takdir, karena la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa menjadi penyemangat buat kita semuanya tentang beriman kepada takdir. Gak perlu saya ulang, saya tadi melihat banyak banget udah nyatet-nyatet, ngerekam. Yang penting hasil rekamannya jangan diedit. Setuju ya? Setuju. Edit nanti saya viral lagi. Viral saya nanti takdir. Tapi takdirnya kalau udah viral, takdirnya adalah capek ya.
Mudah-mudahan bisa bertanggung jawab dengan konten-konten dakwah kita sehingga Amin. tidak menjadi syubhat dan fitnah. Barakallahu fikum. Saya serahkan lagi kepada Bunda. Silakan Bunda. Untuk Palestina jadi dakwahnya itu untuk membantu Indonesia dan membantu adik-adik kita yang sedang menimba ilmu ya. Selawatan ya. Ya kan? Jadi nanti ada panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Punya Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu adalah perasaan yang suci dan anugerah dari Allah. Betul. Jangan pernah kotori cinta dengan kata Terlarang. Kita disuruh mencintai, bukan dilarang. Jadi kalau ada yang kalimat cinta terlarang, itu bukan cinta tapi nafsu. Bagaimana mengendalikan nafsu? Banyak-banyak puasa. Singkat ya. Jelas. Kedua, biar mengendalikan nafsu, blok orangnya. Jangan cuma unfollow, masih bisa dihubungi, blok. Setelah diblok, Ustaz hatinya belum rela, minta sama Allah, ya Allah jauhkan hatiku dari fitnah. Biar Allah yang menyelamatkan hati kita, tapi kita yang ikhtiar. Syariatnya blok, hakikatnya doa. Nanti Allah yang akan melindungi hati kita. Itu bukan cinta. Ustaz, dulu saya pernah membuat kesalahan yang sangat fatal, tapi saya berusaha bertanggung jawab secara finansial. Walaupun anak saya masih saya titipkan kepada kedua orang tua saya, tapi kalau menurut mereka ada kekurangan dari finansialnya, mereka selalu mengungkit masa lalu saya. Mohon petunjuk sikap dan jawaban apa yang saya lakukan agar tidak terkesan membantah omongan keluarga. Allah saja tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu hambanya. Kalau dia sudah menyesal dan bertobat, maka di sisi Allah dia adalah orang yang bersih dari dosa. Di sisi Allah dia orang yang bersih dari dosa. Kalau Allah nggak mengungkit, maka siapapun di antara manusia yang membicarakannya, anggap aja itu adalah angin lalu. Jangan terlalu difikirkan. Kenapa? Karena itu tidak akan merubah apapun dalam hidup kita. Yang memuliakan dan menghinakan kita adalah Allah. Yang membahagiakan dan menyengsarakan kita adalah Allah. Kata-kata manusia tidak akan berpengaruh kepada kita. Justru makin diomongin makin untung. Kenapa kita diomongin malah untung? Karena dia lagi mentransfer pahala kepada kita. Termasuk keluarga, Ustaz, termasuk keluarga. Maka konsisten saja dengan
tanggung jawab kita menafkahi semampu kita, seikhtiarnya kita, sesungguh-sungguhnya kita. Adapun mereka yang mengungkit-ungkit, mereka itu sebetulnya sedang mentransfer pahala untuk kita. Ada perempuan malamnya rajin tahajud, paginya rajin gibah. Malamnya zikir, paginya lambe syariah. Lambe syariah. Ada lambe syariah naik. Lambe underscore syariah. Malamnya tilawah tapi paginya gosip. Biasanya gosipnya dimulai dengan kata-kata tahu nggak. Lalu dilanjut dengan kalimat masa sih nggak nyangka ya. Akhirnya jadi panjang. Maka dia sedang mentransfer pahala. Ustaz, saya mau tanya, saya menikah 2 kali, kok selalu dibohongi? Suami pertama selingkuh, lalu cerai. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirim. Tuh kan saya katain juga tadi, uangnya teko ternyata. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirimi. Bagaimana solusinya dan apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Jangan kirimin lagi. Kalau udah cerai, nggak tahu nih udah cerai belum dengan suami. Tidak ada kewajiban kalian menafkahi laki-laki. Kecuali laki-lakinya darurat. Contoh, uzur, dia stroke. Jangan sampai dia udah stroke, aku tidak mau berkewajiban menafkahi kamu, jadi kamu cari kerja sendiri. Orang stroke, itu namanya darurat. Kalau dia sehat, normal, suruh dia kerja. Kalau dia lapar dia adalah bagian dari apa? Takdir. Bagian dari takdir, betul. Jangan kirimin. Kalau mau ngirimin ke anak, jangan ke suami. Ini kalau video saya direkam terus disebar, saya jadi musuh marah suami. Saya terlalu banyak mengenal, walaupun ini nggak semua laki-laki ya, saya terlalu banyak mengenal laki-laki di beberapa tempat itu terlalu manja dengan istrinya. Saya pergi ke pasar, di pasar yang jualan ibu-ibu, suaminya ngapain? Ngopi sama makan ketan. Jam 6 pagi itu kan paling banyak laki-laki makan ketan sambil ngopi. Istrinya ngontel, jualan sayur, jualan ikan di pasar, suaminya malah enak-enakan ngopi. Maka jangan dikirimi. Pasti dimaafin, tapi jangan kirimin. Saya mau tanya Ustadz, apakah saya berdosa tidak mendengarkan omongan ibu saya yang menjerumuskan saya dengan memisahkan saya dengan suami? Saya menjauh komunikasi dengan dia, ibu saya, karena selalu hanya nanya masalah uang. Karena posisi saya masih baru dan masih ada potongan agensi yang artinya gaji saya belum full. Tapi saya selalu berusaha menyisihkan rezeki untuk ibu saya. Alasan saya berangkat untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah saya harus menanggung semuanya padahal saya masih punya suami, Ustadz? Suami yang nanggung. Laki-laki ketika menikahi perempuan, dia bukan menikahi satu orang, tapi menikahi satu keluarga. Saya ketika menikah dengan istri saya, maka mertua itu adalah orang tua saya. Sehingga saya menafkahi istri sekaligus menafkahi orang tua, karena suami mertua saya udah meninggal, bapak mertua saya udah meninggal, berarti kan ibu mertua saya tinggal sendiri dan beliau tidak punya penghasilan. Saya harus rela dan ikhlas menafkahi beliau seperti saya menafkahi ibu saya sendiri. Itu kewajiban laki-laki. Di Indonesia sekarang kita udah bingung dengan hak dan kewajiban. Makanya perempuan yang jadi korban, perempuan yang harus berjuang, perempuan yang harus susah payah. Padahal perempuan itu fitrahnya adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Ustaz kok kejam sekali. Ya emang kayak gitu harusnya. Saya agak marah dengan laki-laki yang manja kepada istrinya. Laki-laki itu harus tangguh. Yang berikutnya, dengan menyadari saya sendiri penuh dengan dosa, apakah Allah tetap akan memberi saya jodoh di dunia untuk saya, Ustaz? Ini dia orangnya SD, sadar diri. Dia nyadar dirinya itu penuh dosa, tapi dia masih berharap punya jodoh yang terbaik. Bisa nggak Ustaz
bisa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Caranya apa Ustadz? Bersihkan diri kita. Bagaimana membersihkan diri? Satu, taubat. Kedua, tebuslah, bayarlah hutang dosa dengan amal soleh di masa sekarang. Dulu apa dosa kita? Banyak, maka sekarang tebus dan bayar hutang dosa itu dengan amal soleh. Taubatlah dengan taubatan nasuha, terutama dari dosa zina. Karena dosa zina itu harus dibayar di dunia sebelum di akhirat. Kalau nggak dibersihkan dengan taubat, kita akan siap-siap menanggung tagihan Allah untuk membayar dosa itu dengan cara yang sangat berat. Nauzubillah min dzalik. Apakah saya harus berikhtiar mencari jodoh atau saya diam aja? Sementara saya adalah seorang perempuan. Boleh ikhtiar tapi bukan dengan joget-joget di depan kamera. Boleh ikhtiar tapi jangan jadi pargoy. Partai goyang. Ikhtiarnya gimana Ustadz? Ikhtiarnya ta'aruf. Tapi ta'aruf itu bukan bangunin tahajud ya. Ta'aruf itu bukan fit call tengah malam. Ta'aruf itu bukan ngirimin emoticon senyum, big hug, little love. Bukan ini ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mencari tahu tentang dia. Bisa lewat perantara, bisa langsung kita sendiri, tapi lebih baik dengan perantara orang yang kita percaya. Kalau itu memungkinkan, itu namanya ta'aruf. Pengen lebih kenal, bukan pengen mesra. Kalau fit callan itu bukan ta'aruf, itu bermesraan, beda. Tunggu nanti aja kalau udah halal, nggak perlu pakai kamera langsung. Gak usah dilanjutkan ya kalimatnya, cukup. Saya seorang janda beranak satu yang baru saja menikah lagi dalam rumah tangga. Saya bingung antara harus menetap dengan suami atau dengan anak, karena anak saya nggak mau ikut suami. Suami saya tinggal di rumah orang tua saya, makanya saya lari bekerja ke sini. Masya Allah. Pilihannya luar biasa ya. Akhirnya daripada si malakama, mending saya pergi ke Hong Kong. Milih anak, suaminya yang kecewa. Milih suami, anaknya yang sedih. Akhirnya saya ke Hong Kong. Masya Allah. Luar biasa ikhtiarnya, itu pengorbanan ya. Apa solusinya Ustaz? Itu udah dapat solusinya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada keduanya. Doakan aja. Tapi yang pasti ini kedua-duanya ini nggak bijak nih. Nggak boleh anak menghalangi ibunya menikah atau bersama dengan suaminya, dan nggak boleh juga suaminya itu membatasi dirinya di dalam pelukan ibunya, terus dia nggak jadi ngapa-ngapain kepada istrinya atau nggak berusaha untuk mendekat ke keluarga istrinya. Suaminya dong mendekat ke keluarga istrinya. Suaminya dong bujuk anak-anaknya. Anak-anak itu kalau dibujuk mungkin bisa aja, nih suaminya juga di sana, anaknya di sini. Yang bingung istrinya, ini laki-laki nggak benar nih. Harus suaminya yang datang untuk membujuk anak sambungnya. Hai, anaknya nanti dari ibunya difahamkan pelan-pelan. Tuh ayah sambung kamu kan udah niatnya baik, pengen ngajak kamu ngebakso, pengen ngajak kamu jalan-jalan. Sampai kapan kamu akan kayak gini terus? Dia udah niat baik loh. Lama-lama kan luluh juga hatinya. Tapi kalau anaknya di sini, suaminya di sana, nggak mau ada yang ngalah, akhirnya kita yang ke Hong Kong kan kasihan. Ini yang jadi korban adalah istrinya. Saya seorang janda anak satu. Dari tadi. Bisa bikin komunitas ya di sini ya. Komunitas janda fisabilillah ya. Insyaallah. Saya seorang janda anak satu. Selama 10 tahun menjanda, saya tidak pernah memiliki hubungan sama laki-laki karena anak saya tidak mengizinkan saya menikah lagi. Nah ini lagi nih. Tapi sekarang ada laki-laki yang mau serius dan mau menikahi saya, Ustaz. Saya berniat menerima dia, tapi anak saya tidak mengizinkan buat menikah lagi. Bahkan saya diancam anak saya akan bunuh diri kalau saya menikah lagi. Ya Allah. Coba banyak-banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Tahu nggak keajaiban kalimat zikir itu? Itulah kalimat yang mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Kalau pengen melihat keajaiban,
Coba sehari minimal 100 kali la haula wala quwata illa billah. Terus secara syariat gak boleh anak itu melarang ibunya menikah, apalagi ibunya janda. Bahkan seorang janda tidak perlu meminta izin kepada walinya untuk menikah. Walaupun saat menikah harus dengan wali, tetapi tidak perlu meminta izin. Walinya tidak boleh menghalangi. Maka walinya hanya boleh untuk menikahkan. Tidak perlu dimintakan izin, kecuali dia melakukan dosa, yaitu dengan murtad atau menikah dengan yang berbeda keyakinan agama. Apalagi anaknya, nggak boleh dia melarang sampai ngancam-ngancam bunuh diri. Nggak mudah pasti bagi seorang ibu. Kalau anak sudah ngomong kayak gini, maka la haula wala quwata illa billah. Saya minta doa semoga mendapatkan majikan karena waktunya saya cuma tinggal sampai 28 atau 29 Oktober. Biasanya kalau udah lewat waktu gimana? Overstay. Harus pulang ya? Pulang. OS. Iya benar Bagaimana overstay. hukumnya memberi uang untuk suami karena menjaga anak yang spesial? Sengaja 80 juta. 80 juta. Ya. Sekitar 3 bulan yang lalu saya baru ditipu teman saya 200 juta. Terus apa Ustaz ikhlas? Ikhlas. Ustaz mau ketemu dia, udah saya blok. Tapi Ustaz maafin dia, saya maafin kok. Saya maafin dia, saya ikhlas. Gara-gara saya ikhlas, Allah sudah menggantinya berlipat-lipat. Amin. Hah, sebentar, waktunya berapa menit lagi? 5 menit lagi. Cepet banget. Lanjut. Bagaimana hukumnya ketika suami menyedekahkan istrinya kepada laki-laki lain? Ini bukan manusia, ini setan ya. Ini setan, bukan manusia. Saya di Hongkong kenapa jadi galak gini ya? Biasanya saya sabar, melibatkan Allah, tiba-tiba saya jadi marah gini. Semuanya tentang laki-laki yang nggak benar ya. Udah saya tahu semua isi pertanyaannya adalah tentang laki-laki yang nggak benar. Makanya mintalah kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, ya Allah, datangkan laki-laki yang soleh kepada saya, kepada anak-anak perempuan saya. Karena kita nggak bisa menilai laki-laki itu di depannya. Laki-laki itu, ini saya kasih satu rahasia laki-laki ya. Laki-laki jago acting. Laki-laki itu jago acting. Terus gimana kita tahu dia jujur atau enggak? Minta sama yang Maha Tahu, Allah Subhanahu Wa Taala, dan jalankan hubungan sesuai dengan syariat Allah biar kita tidak terjebak kepada acting. Saya kira demikian. Ini maaf kalau nggak semuanya bisa dijawab, tapi saya tahu rata-rata tentang laki-laki. Waktu pertanyaannya udah habis, mohon maaf ya. Ini sengaja saya nggak jawab semuanya biar diundang lagi sama Bunda Nurul. Pokoknya kalau bawang saya di rumah habis, saya ke Hongkong ya. Takbir, tunggu Valentine, oke. Tapi kan saya bukan calon, jadi saya bebas. Saya netral ya, jadi nggak ada pemilu-pemiluan dengan saya, tidak ada politik-politikan. Netral. Saya tahu Bunda kemana. Insya Allah saya netral. Yang penting siapapun yang baik. Barakallahu fikum. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa. Pertama, mendoakan diri kita dan keluarga kita. Kedua, mendoakan suami kita, anak-anak kita. Dan yang ketiga, kita doakan bangsa kita. Yang keempat dan istimewa juga kita doakan Palestina atau saudara-saudara kita di Gaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. سروا علانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم تقبل شهداءهم وارحم أمواتهم اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وألف بين قلوبهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم تقبل دعانا ببركة قراءتنا الفاتحة Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita menjadi orang yang beriman kepada takdir dan semoga iman kita kepada takdir menjadi obat untuk luka di dalam hati kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Hanan yang telah memberi kita bekal, memberi kita ujangan dan diakhiri dengan subhanallah, yaitu doa. Mudah-mudahan doa yang dipimpin oleh Ustadz tadi dijabahi oleh Allah dan kita adalah wanita hebat. Mudah-mudahan dengan bekerja kita menghasilkan rezeki yang barokah, berkah dan bermanfaat keluarga. Jangan kecil walau kita hanya seorang babu, tapi kita adalah seorang wanita yang hebat, seorang wanita mujahidah. Mudah-mudahan kita bersama-sama berkumpul di surganya nanti, kita diakui oleh umat Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak mengurangi rasa cinta saya dan rasa rindu saya. Kita kembali ke next mendatang, kita akan Bunda akan susun jadwalnya Ustadz sesuai dengan jadwal Ustadz di Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat gedung di sini. Insya Allah kita akan memberitahu lewat media sosial, dan sebagian bisa keluar lewat belakang, sebagian di sana, karena ada sesi siang yang sudah menunggu.
ini nanti sudah Mboten ada sesi foto nggih karena sebegini banyak ya nyuwun tanda tangan nggih. Mohon panitia kerjasamanya karena sesi pagi sudah menunggu. Ya ingat, sesi siang, sesi pagi Buyan. 17 Desember kita akan kembali di sini.